Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas soal minggu lalu. Setelah itu kita membahas materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi operator serta expression dalam VB.NET. Nah, di sini ini adalah soal minggu lalu. Nah, kita membahas tentang bilangan Fibonacci. Di sini saya sudah buat buttonnya. Dan kita akan lihat. Nah, di sini saya membuat function baru di mana nanti akan ditampung oleh label hasilnya. Nah, kalau kita ke functionnya, itu di mana teks inputannya kita deklarasi sebagai integer, namun function itu sendiri atau function Fibonacci itu kita deklarasi sebagai string ya. Nah, di dalam function ini kita deklarasi lagi untuk f1, f2 sebagai integer serta outputnya sebagai string. Nah, di sini saya menggunakan while untuk perulangannya. Sini bisa dilihat deklarasinya. Nah, jika f2 ini lebih kecil dari inputannya, maka dia akan selalu mengulang output nilai yang akan ditampilkan. Nah, sini returnnya adalah output. Nah, output ini setiap function pasti selalu ada return. Nah, returnnya ini yang akan kita ambil nilainya ke dalam label hasil yang akan ditampilkan di formnya. Segini kita mulai dulu. Sini saya input $20. Oke. Kita lebarin lagi sampai 50 sampai 500. Nah, ini adalah deret bilangan Fibonacci. Kita lihat juga tentang pengertian deret Fibonacci ya. Ini jadi deretan numbernya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah semua konsep dari Fibonacci. Jadi 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 dan seterusnya. Oke. Fibonacci sudah. Oke, sekarang kita lanjut ke operator dan expression. Jadi sebenarnya apa sih operator dan expression itu? Sebenarnya dari tugas minggu lalu kalian juga sudah bertemu dengan operator-operator serta expression. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan operator itu adalah elemen atau variabel yang melakukan suatu operasi atau tindakan pada satu atau lebih variabel yang menyimpan suatu nilai juga. Jadi variabel tersebut atau elemen tersebut ya bisa meliputi konstanta, properti atau fungsi atau maupun prosedur operatornya. Nah, di sini kita akan membahas operator dan expression. Nah, kita bahas yang operator dulu. Operator ini dibagi menjadi 4 macam. Nah, yang pertama
operator aritmatika. Jadi operator aritmatika digunakan untuk melakukan banyak operasi perhitungan yang melibatkan nilai numerik yang diawali oleh literal variable atau ekspresi lain. Jadi contohnya seperti ini. Sebenarnya di codingan kemarin kita juga sempat banyak ya nih aritmatika. Ini bisa dibilang adalah operasi aritmatika. Nah, yang kedua adalah operasi perbandingan atau operator pembandingan. Jadi, operator perbandingan itu membandingkan dua ekspresi dan mengembalikan nilai dari masing-masing variabel. Ada operator untuk membandingkan nilai numerik, operator untuk membandingkan string, dan operator untuk membandingkan objek. Nah, ini contohnya. Jadi perbandingan biasanya kita pakai dalam fungsi if ya. Jika apa, atau yang kemarin kita buat validasi. Nah, di situ dia juga ada. Ini jika. Nah, ini jika variabel z kurang dari sama dengan 1, lalu apa outputnya. Nah, itu adalah operator perbandingan. Nah, kita lanjut ketiga, operator penggabung. Kalau di Excel kita bisa pakai fungsi concat. Nah, jadi operator penggabung ini yaitu operator yang menggabungkan beberapa string menjadi satu string. Ada dua operator gabungan yang kita bisa pakai tanda plus atau simbol dan ini, dan keduanya melakukan operasi penyatuan dasar. Jadi penggabungan string bisa dilakukan dengan tanda ini. Nah, contoh ada string Microsoft dan ing. Jadi kalau digabung adalah Microsoft.ing. Nah, oke, nah ini contohnya. Kita sudah pernah pakai juga. Lanjut, operator keempat adalah operator logika. Nah, ini biasanya kita pakai untuk membandingkan dua variabel dan mengembalikan suatu hasil, biasanya menggunakan operator AND atau and also, or else, and XOR. Namun hanya operator not yang hanya membutuhkan satu variabel saja. Nah, sebagai contoh, dia ada validasi, cuman dia membutuhkan suatu logic juga. Jadi ibaratnya bisa kita lihat jika 23 ini lebih dari 14 dan 11 lebih besar dari 8, returnnya apa. Nah, ini juga returnnya apa gitu. Nah, yang terakhir, expression adalah serangkaian elemen nilai yang dikombinasikan dengan operator yang menghasilkan nilai baru. Operator bertindak atas elemen nilai dengan melakukan perhitungan, perbandingan, atau operasi lainnya. Jadi bisa diartikan expression merupakan hasil dari akhir serangkaian proses, yang mana output tersebut dapat berupa boolean, string, numerik, atau lainnya. Jadi bisa dibilang ini adalah expressionnya. Nah, juga expressionnya di sini. Ini adalah hasilnya. Jadi expression adalah hasilnya, hasil dari suatu proses operator itu sendiri, sehingga menghasilkan suatu nilai atau suatu variabel baru. Oke. Mungkin pembahasan tentang operator dan expression cukup sampai sini. Untuk selanjutnya tugas bisa kalian lihat di web
lms.timikglobal.ac.id. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.